Apa saya tetap melanjutkan sholat subuh? Dia berpikir dengan kondisi baju yang kotor, akhirnya dia putuskan saya tetap sholat subuh, tapi saya harus ganti baju lagi. Akhirnya dia balik, teman-teman. Dia balik ke rumah, dia memakai baju yang kedua. Dia ganti baju lagi, dia bersihin badan lagi, dia ganti baju. Ya, karena habis hujan, dia bisa melewati kayu yang mana sebelumnya dia terjatuh di situ. Dia lewati, alhamdulillah berhasil. Kemudian tanpa dia sadari, teman-teman, ternyata ada kendaraan, ya, subuh-subuh tuh ada kendaraan yang mana di jalanan itu ada lubangnya. Ya, biasa di jalan besar ada lubang yang genangan air di dalamnya. Kendaraan itu sedang cepat melajunya karena kondisi jalan sedang sepi kalau di subuh hari. Sangat kencang kendaraannya, otomatis muncratan air kubangan itu mengenai seluruh badannya lagi. Padahal sudah dekat sama masjid, mengenai seluruh tubuhnya lagi, mengotori bajunya lagi. Kemudian dia berpikir lagi, apa saya melanjutkan ke masjid ya? Karena di situ mulai ada pikiran, baju tinggal satu, sudah 2 kali kejadian. Yang pertama jatuh, kedua tersiram air kubangan, kendaraannya bajunya. Akhirnya dia berpikir karena orang baik, orang beriman, akhirnya dia putuskan ya udah saya ke masjid, cuma saya harus ganti baju lagi. Akhirnya dia putusin dia pakai baju terakhir. Dalam hati dia berpikir ini kalau sampai ada kejadian lagi atau saya jatuh atau kesiram air kotor lainnya, maka otomatis saya nggak bisa sholat di masjid. Akhirnya teman-teman, dia bergegas lagi, dia rapi-rapi lagi, sudah selesai, dia jalan. Dia lewati kubangan, dia lewati kayu, berhasil, dia nggak mengulangi kesalahan lagi. Kemudian di kubangan tengah jalan itu dia perhatikan dulu, kalau ada kendaraan, dia nggak mau lewat. Ketika jalanan kosong baru dia melewati. Ketika sudah di depan masjid, di masjid itu cukup besar, sudah di depan masjid teman-teman, dia sudah merasa aman. Alhamdulillah, akhirnya saya udah berhasil lewatin semuanya. Ya, sudah berhasil lewatin semuanya. And this is the last bajunya ya, baju terakhir dia. Ketika di masjid teman-teman, karena habis hujan tadi, tanpa sengaja, ya, di masjid kan ada tangga. Ketika dia melangkah teman-teman, ternyata tangganya licin. Dia terjatuh teman-teman. Untungnya ada orang baik di situ. Ketika dia sudah mau terjatuh dari tangga masjid, karena terpleset, langsung ada orang baik yang menangkap dia, menangkap tubuhnya. Akhirnya diselamatkan dia, bajunya tidak kotor. Kemudian, di tangga tersebut, pemuda itu sangat berterima kasih ke orang yang tadi menyelamatkan dia. Sambil mereka berbicara dan lain sebagainya, anak muda itu mengucapkan, terima kasih banyak, karena saya sudah 2 kali jalan ke masjid, ternyata baju saya jatuh, kotor semua, saya ganti, kemudian saya lagi jalan tersirat air dari kubangan, dan saya putuskan tetap berangkat ke masjid, ternyata pas saya melangkah ke tangga masjid, terpleset di tangga tersebut, alhamdulillahnya untung kamu menyelamatkan saya, sehingga saya bisa untuk sholat di masjid dengan kondisi pakaian yang bersih dan rapi. Nah, ketika dalam percakapan itu, teman-teman, orang yang menyelamatkannya itu bicara ke dia.
Nah, orang yang nyelamatin bicara, saya ingin jujur ke kamu. Nah, orang yang menyelamatkan bicara ke anak soleh yang itu. Ini kok ceritanya saya kayak pernah dengar ya, Ustaz. Misalnya saya pernah dengar. Ya. Kemudian dia bilang, berkata jujur ke anak tersebut, kamu tahu tidak, saya sebenarnya adalah iblis. Kenapa saya menyelamatkan kamu? Kamu tahu nggak? Yang pertama, saat kamu jatuh ke kubangan air, gara-gara ada kayu, tahu tidak? Allah mengampuni dosa-dosa kamu. Allah ampuni dosa-dosa kamu seluruhnya yang pernah kamu lakukan. Karena kamu pengen ke masjid, kemudian kamu terjatuh, kamu ingin sholat, tetap ingin sholat ke masjid, Allah hapuskan seluruh dosa-dosa yang pernah kamu perbuat. Kemudian ketika kamu kira dan kamu tetap melanjutkan untuk sholat di masjid, kamu tahu tidak? Allah mengampuni seluruh dosa orang tua kamu, ayah dan ibumu, seluruh dosa yang dihapuskan oleh Allah. Gara-gara walaupun kamu bajunya sisa 2, kamu tetap ingin sholat di masjid. Allah hapuskan dosa orang tua kamu. Dan yang ketiga, kalau sampai kamu jatuh di tangga itu dan kamu tetap melakukan sholat di masjid, kamu tahu tidak Allah akan melakukan apa? Allah akan mengampuni dosa-dosa seluruh warga kampung yang kamu tinggali. Maka dari itu, saya menyelamatkan kamu agar tidak terjatuh. Karena saya sudah lelah membuat orang tersesat, membuat orang nggak sholat di masjid. Saya takutkan hanya karena kamu tetap lakukan sholat di masjid, seluruh dosa-dosa orang-orang yang pernah saya bujuk, Allah hapuskan. Maka dari itu saya menyelamatkan kamu. Akhirnya kaget pemuda itu, kemudian selang beberapa lama, akhirnya orang yang iblis yang berbentuk manusia itu meninggalkan pemuda tersebut. Kemudian pemuda tersebut akhirnya berhasil melakukan sholat subuh di masjid, teman-teman. Nah, poin penting yang pertama, teman-teman, ya, pahala yang sangat besar yang Allah siapkan buat anak muda, ya, anak muda yang mau luangin waktu buat sholat di masjid, tahu nggak? Itu dia